Allahu 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 Allah Allahu 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 wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa ila ruh sahibir ratib al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulih wa furu'ih anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannata birahmati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi' min babil muraqabah. An Anasin radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat rawahu al-Bukhari wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Al-haditsul rabi' fi babil muraqabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaghar wa ghayratullahi ayatiyal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaihi. Al-ghayratu bi fathil ghayn wa asluha anfah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatina wa talibatina min yaumi hadza ila yaumil akhir. Amma ba'du. Jamaah Yasinan 41 kali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada saat ini bisa berkumpul lagi dalam acara rutinan bertempat di tempat yang paling jauh sebelah timur dari Pulau Jawa, patokan, yaitu rumahnya Bapak Jasudi. Alhamdulillah kedatangan kita ke tempat ini karena tidak lain dan tidak bukan apapun kecuali niatnya kita adalah hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niat kita yang berikutnya yaitu niat ukhuwah atau silaturahim ke rumah Bapak Jasuli, yang mana setiap malam Kamis rutinan ini Bapak Jasuli sering hadir. Jadi kita termasuk hal jazaul ihsan illa bil ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah ke tempat ini semuanya dicatat dan dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengantarkan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah majelis Yasinan 41 kali yang kami hormati,
Hadis yang keempat dalam bab muraqabah yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, berarti ini bukan hadis tapi perkataannya sahabat. Tapi sahabat ini telah berkata sesuai dengan keadaan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah merupakan asar. Dari sahabat Anas beliau berkata, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minas sya'ri." Ini full ini, volumenya full. Full. Setan. Kamu semua telah melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu lebih lembut, lebih halus atau lebih kecil dari pandangan kamu semua. Yaitu lebih kecilnya itu dari rambut. Jadi kalau ada amal yang lebih kecil dari rambut, padahal rambut itu sudah kecil dan itu masih diperkecil lagi sehingga lebih halus, lebih lembut dari rambut. Jika kita sudah berbuat satu amalan, berbuat suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu lebih kecil dan lebih lembut dari rambut, dan pekerjaan itu sesuatu maksiat sedikit pun, ada maksiat sedikit saja, maka kami, katanya sahabat Anas, di zaman Rasulullah SAW, perbuatan yang sangat kecil, yang sangat lembut, yang lebih kecil dari rambut, perbuatan maksiat itu, maka kami menganggapnya sebagai suatu hal yang menghancurkan, sebagai sesuatu hal yang menghabiskan amal-amal ibadah. Jadi perbuatan kecil, maksiat yang kecil, yang lebih lembut dari rambut, lebih halus dari rambut, artinya perbuatan kecil dari, lebih kecil dari pandangan kita. Kalau perbuatan itu perbuatan maksiat, maka para sahabat menganggapnya di zaman Rasulullah itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bisa menghancurkan amal-amal ibadah yang telah kita perbuat. Ini adalah perbuatan para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok sampai begitu hebatnya para sahabat ini menganggap maksiat yang kecil dianggap sebagai maksiat yang sangat besar? Di pandangan kita maksiat itu sepele, di hadapan kita maksiat itu tidak ada apa-apanya. Tapi mengapa para sahabat itu kok menganggap maksiat yang kecil, yang lembut, yang dari pandangan kita yang seakan-akan tidak berdosa, tapi katanya sahabat Anas di zaman Rasulullah seperti itu kok dianggap perbuatan dosa besar? Kenapa? Ini karena mereka itu sempurnanya, satu, sempurnanya takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau para sahabat kalau takut kepada Allah itu benar-benar takut, bukan hanya di depan manusia takut, di belakang tidak takut, tidak seperti itu sahabat. Jadi kalau sahabat takut meskipun di depan orang banyak atau sendirian sama. Itu para sahabat sempurnanya ketakutan mereka kepada Allah SWT sangat sempurna. Ini yang menyebabkan para sahabat itu maksiat yang kecil dianggap maksiat yang sangat besar. Takut menghabiskan pahala-pahala yang besar yang lainnya. Meskipun itu maksiat itu sangat kecil dan lebih lembut dari rambut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kamalul ma'rifah billah. Mereka sempurna
pengetahuan mereka para sahabat sempurna tentang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun para sahabat itu di zamannya tidak ada buku, apalagi sekarang zaman sangat canggih sekali, zaman HP, di mana-mana pun dunia ini ada dalam genggaman kita. Tapi para sahabat meskipun kehidupannya yang sangat kolot, yang sangat terbelakang itu, mereka sangat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman sahabat. Kalau kita tarik dari zaman kita sekarang, tarik ke belakang sedikit di zamannya Ki Holil Benggalan, itu bukan di zaman Ki Holil Benggalan, ada salah satu ulama yang ingin mengetes santrinya. Siapa santriku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kiainya itu sudah tahu bahwa ada satu santri yang paling takut. Sehingga si kiai itu sangat lebih perhatian kepada satu santri ini. Kemudian karena sahabat santri yang lain iri kepada satu santri ini, akhirnya dibuat pengumuman. Akhirnya semua santri kumpul. Setelah kumpul, maka para santri itu diberi pisau oleh kiainya satu-satu, kemudian diberi ayam. Semua santriku, kamu semuanya sembelih ayam itu ke tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahui. Tidak ada satu pun yang mengetahui kamu menyembelih ayam itu. Akhirnya semua santri itu menyebar. Ada yang pergi ke gunung, ada yang sembunyi di gua, ada yang sembunyi di sumur kering, kemana-mana ada menyebar. Setelah pada saatnya berkumpul semuanya santri, semuanya menyembelih ayamnya itu. Cuman satu santri yang tidak menyembelih ayamnya itu. Kenapa kamu kok tidak menyembelih? Padahal teman-temannya kamu sudah menyembelih ayamnya kamu semua, katanya si kiai. Akhirnya si santri yang dicintai oleh kiainya itu menjawab, bagaimana saya mau menyembelih ayam ini, kiai? Katanya kiai, disembelih di tempat yang tidak ada yang mengetahui. Saya pergi ke gunung, ada yang mengetahui. Saya pergi ke gua, ada yang mengetahui. Saya pergi tempat yang sepi di hutan, ada yang mengetahui. Siapa itu yang mengetahui kamu? Yaitu Allah. Dimanapun saya berada, Allah yang mengetahui. Sehingga saya tidak bisa menyembelih ayam ini. Katanya si santri yang dicintai oleh kiainya. Wahai santriku semua, ketahuilah mengapa saya lebih mencintai santri satu ini ketimbang kamu semua. Itu di zamannya kiai itu, bukan zamannya sahabat. Apalagi di zamannya sahabat. Jadi sahabat itu kecipratan mukjizatnya Nabi, kecipratan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya kepada Allah sangat takut sekali. Kecipratan dari zatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnanya pengetahuan sahabat juga kecipratan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pengetahuan mereka, meskipun Nabi satu kali menyampaikan satu yang mereka beroleh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tarik dari zaman sekarang ke zaman mbah-mbah kita dulu. Di zaman mbah-mbah kita dulu itu tidak ada pengajian seperti ini, majelis-majelis itu tidak ada. Mereka cuman mengetahui dari kiai Langgaran. Cuman kelebihannya mereka itu, meskipun mereka itu mengetahui satu ilmu, lalu mereka amalkan. Itu kelebihan dari mbah-mbah kita, orang tua kita dahulu. Satu ilmu lalu mereka amalkan. Sehingga ketakutan mereka kepada Allah, ketakutan mereka kepada Allah, sempurnanya ma'rifat mereka kepada Allah itu melebihi dari kita-kita yang ada sekarang. Sehingga cocok sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, khairul qurun qarni, sebaik masa adalah masaku, yaitu zamannya Nabi Muhammad SAW. Summal ladzina yalunahum, kemudian masa sesudah sahabatku, yaitu masa
tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian masa tabi'in. Itu sebaik-baik masa di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan dalam satu khabar, sesungguhnya orang mukmin itu mereka tidak melihat pada kecilnya dosa. Orang mukmin itu, orang yang benar-benar mukmin itu mereka tidak melihat seberapa dosa mereka yang lakukan, yang kecil. Yang mereka lihat adalah siapa yang mereka durhakai, siapa yang mereka maksiati. Itu yang mereka lihat. Bukan melihat kecilnya dosa, bukan melihat seberapa lembutnya perbuatan maksiat itu. Tapi yang mereka lihat adalah seberapa siapa yang mereka durhakai, siapa yang mereka maksiati. Yaitu kita durhaka, kita maksiat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azamat kibriyauh. Jadi kita itu bermaksiat kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kita nikmat hidup, nikmat bergerak, nikmat sehat. Ini kita bermaksiat kepada Allah. Sehingga mereka tidak melihat kepada perbuatan dosanya mereka meskipun itu kecil, tapi mereka melihat siapa yang kita durhakai. Itu dalam satu hadis. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam satu khabar yang lain, al-mu'minu yara dambahu ka'annahu sakhratun yakhafu ayyaqa alaihi, wal kafiru yara dambahu ka'annahu dzubabun yamurru ala anfi. Orang mukmin, ini orang mukmin, melihat dosanya itu seperti seakan-akan ada batu besar yang akan jatuh kepada dirinya. Ada batu besar yang siap menjatuhi dirinya kalau berbuat dosa kecil ini. Jadi seakan-akan ada batu besar yang akan menimpa dirinya. Tapi kalau orang kafir, kalau berbuat dosa seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Ini nampak sangat jelas antara orang mukmin dan orang kafir. Jadi kalau orang mukmin kalau berbuat dosa itu seakan-akan di atas kepalanya itu ada batu besar yang akan menimpa dirinya. Tapi kalau orang kafir berbuat maksiat, berbuat dosa itu seakan-akan ada lalat yang lewat di depan hidungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dari kelupaan dan dihidupkan dengan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya kita sebagai orang yang mukmin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya sebagai orang mukmin. Jangan sampai kita melakukan dosa dan apalagi dosa besar dianggap kecil. Meskipun dosa-dosa itu kecil, mungkin dosa yang kecil itu yang kita anggap remeh, itu yang bisa mengantarkan kita kepada neraka. Jadi jangan dianggap dosanya, jangan dianggap kecilnya. Mungkin dengan satu dosa yang kecil yang tidak diampuni oleh Allah SWT itu bisa mengantarkan kita kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu mendapat rahmat dari Allah, mendapat minnah, anugerah dari Allah, sehingga Allah selalu menghidupkan hati kita, sehingga kita diberi kecerdasan, dijauhkan dari segala macam maksiat, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan. Wah, ini ada satu lagi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pencemburu. Allah itu pencemburu. Allah pencemburu. Sebagaimana jadi Allah itu mempunyai cemburu juga, Allah itu ya. Tapi cemburunya Allah tidak sama dengan cemburunya kita. Kalau kita gambarkan dengan cemburunya kita punya istri, lalu istri kita diganggu oleh orang lain, kita wajib untuk cemburu. Anak kita
Pakai kerudung keluar rumah wajib kita cemburu. Agama kita lebih tinggi lagi, dihina oleh orang kafir wajib kita cemburu. Itu cemburunya kita. Allah SWT sesuai dengan kecemburuan Allah, Allah juga cemburu. Bagaimana cemburunya Allah SWT? Allah itu cemburu kalau ada hal yang dilanggar, kalau hal syariat yang diterjang, ada perintah dari Allah tidak dilakukan, itu Allah cemburu kepada kita. Artinya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sampai Allah murka. Jangan sampai kita melakukan Allah itu tidak senang kepada kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang Allah cemburu kepada kita. Kalau Allah cemburu kepada kita, mungkin satu saat Allah akan menurunkan siksanya kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita berbuat maksiat, berbuat dosa. Mudah-mudahan sama hadisnya dengan tadi, kita dijauhkan oleh Allah dari semua maksiat, semua larangan. Mudah-mudahan bisa kita jauhi. Mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang